Salam Bapak Ibu Saudara dan Saudari yang saya kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Kembali kami dari Gereja Santo Paskalis Cempaka Putih hadir di ruang refleksi, ruang renung Bapak Ibu bersama dengan keluarga dimanapun saudara-saudari berada dalam renung Sabda Saban Hari. Hari ini kita memasuki Hari Raya Tritunggal yang Maha Kudus, suatu misteri agung yang diimani oleh kita sekalian mengenai Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Bacaan-bacaan suci yang akan kita dengarkan pada hari raya ini adalah dari Keluaran bab 34 ayat 4b sampai dengan 6, dilanjutkan dengan ayat 6 sampai dengan 9. Bacaan kedua dari surat Rasul Paulus yang kedua kepada jemaat di Korintus bab 13 ayat 11 sampai dengan 13, dan bacaan Injil diambil dari Injil Yohanes bab 3 ayat 16 sampai dengan 18. Mari Bapak Ibu, Saudara dan Saudari yang terkasih, kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan, secara khusus mendengarkan dari bacaan Injil Yohanes bab 3 ayat 16 sampai dengan 18. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia, bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh Dia. Barang siapa percaya kepadanya, ia tidak akan dihukum. Barang siapa tidak percaya, ia telah berada di bawah hukuman, sebab ia tidak percaya dalam nama Anak Tunggal Allah. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak Ibu Saudara dan Saudari yang saya kasih, berbicara mengenai Allah Tritunggal yang Maha Kudus, itu suatu misteri yang tidak mudah untuk kita mengerti. Cukup sulit untuk kita pahami, saudara dan saudari. Kita mungkin membaca banyak ulasan para ahli teolog mengenai Allah Tritunggal itu, tetapi harus kita akui juga bahwa ulasan itu tidak cukup tuntas untuk menjelaskan mengenai misteri Allah Tritunggal itu. Pun juga kita harus akui bahwa sebagai orang Kristiani yang percaya kepada Allah Tritunggal yang Maha Kudus, itu sulit untuk kita mengerti tentang misteri Allah Tritunggal yang Maha Kudus. Maka saudara dan saudari yang terkasih, pada kesempatan ini saya tidak sedang mengajar teologi Trinitas kepada Bapak Ibu Saudara dan Saudari. Saya mau mengajak kita sekalian untuk merenungkan, untuk menelisik, mendalami, supaya lalu kemudian iman kita bisa kita pertanggungjawabkan dengan baik, supaya iman kita akan Allah Tritunggal itu bisa kita hayati dan kita hidupi di dalam praksis hidup kita sehari-hari. Yang pertama, saudara dan saudari, mari kita bertanya, siapakah Allah sebenarnya itu? Manusia sejak dari dulu punya akal yang mencoba untuk mendalami misteri Allah Tritunggal itu. Tetapi sebagaimana tadi saya katakan bahwa akal budi manusia yang adalah anugerah dan rahmat dari Allah memiliki keterbatasan untuk menyingkapkan tentang misteri Allah Tritunggal yang Maha Kudus itu. Syukurlah bahwa Allah Tritunggal yang Maha Kudus itu menjelma, mewahyukan dirinya dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Melalui penjelmaan Allah, melalui Yesus itu, kita lalu kemudian pelan-pelan memahami tentang misteri Allah Tritunggal, bahwa ada Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Penyingkapan atau pewahyuan diri Allah melalui Yesus Kristus itulah menghantar kita untuk memahami peran Allah Tritunggal di dalam kehidupan kita. Peran Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus di dalam kehidupan kita. Lalu pertanyaan yang kedua, kalau toh Allah mewahyukan diri kita melalui Yesus Kristus, kenapa toh begitu sulit, tidak mudah buat kita untuk
memahami secara luas dan tuntas tentang kebenaran Allah Tritunggal itu? Menjawab pertanyaan itu, Bapak, Ibu, Saudara, dan Saudari, saya mau mengatakan bahwa melalui pewahyuan Yesus Kristus, Allah menyatakan dirinya dalam relasi kasih. Allah menyatakan tentang misteri Allah Tritunggal yang Maha Kudus itu, bahwa ada Allah Putra, ada Allah Roh Kudus, dan ada Allah Bapa. Segenap diri Allah Bapa ada di dalam diri Allah Putra dan Allah Roh Kudus. Segenap diri Allah Putra ada di dalam Allah Bapa dan Allah Roh Kudus. Dan segenap diri Allah Roh Kudus ada juga di dalam dirinya Allah Bapa dan Allah Putra. Ini misteri iman. Ini misteri Allah Tritunggal yang berada dalam relasi kasih itu, yang dengannya kemudian kita imani sebagai Allah yang berperan seutuhnya di dalam kehidupan kita yang mengimaninya. Pertanyaan yang ketiga yang lalu kemudian bisa kita lontarkan adalah, bagaimana hal itu bisa dipahami? Saya mau mengatakan bahwa misteri Allah yang disingkapkan melalui putranya Yesus Kristus itu bukanlah sebuah kebenaran yang harus dipahami setuntas-tuntasnya. Tapi misteri pewahyuan Allah Tritunggal yang Maha Kudus melalui Yesus Kristus putranya itu untuk kita imani, untuk kita hayati, untuk kita alami di dalam kehidupan kita, Bapak, Ibu, Saudara, dan Saudari. Nah, misteri Allah Tritunggal yang Maha Kudus itu lalu tidak membuat kita bingung, lalu tidak membuat kita seakan percaya kepada Allah yang ada tiga Allah yang kita iman. Enggak. Ada satu Allah di dalam diri Putra, Bapa, dan Roh Kudus itu, saudara dan saudari. Itu yang harus kita hayati, itu yang harus kita imani. Maka pertanyaan yang keempat, bagaimana hal itu dihayati, bagaimana hal itu diimani, dan bagaimana hal itu bisa kita hidupi dalam praksis hidup harian kita, saudara dan saudari. Seperti tadi saya katakan bahwa misteri Allah Tritunggal itu ada di dalam relasi kasih. Maka dengan menyatakan dirinya kepada kita, Allah mau menyatakan kepada kita, saudara dan saudari, hidupnya yang penuh kasih itu. Hidup Allah adalah hidup yang penuh kasih, berada dalam relasi kasih, berada dalam relasi cinta, karena Allah adalah kasih. Maka percaya kepada Allah Tritunggal yang Maha Kudus berarti kita percaya untuk menghidupi cinta itu di dalam kehidupan kita, dalam relasi kita dengan siapapun, dalam kehidupan kita, Bapak, Ibu, Saudara, dan Saudari. Maka dengan merayakan Hari Raya Tritunggal yang Maha Kudus, saudara dan saudari, kita diajak untuk menyadari misteri Allah yang kita imani itu supaya kita hidupi dalam kehidupan kita. Kita diajak untuk menyadari bahwa kita hidup di dalam relasi Allah sendiri. Kita hidup di dalam relasi kasih yang penuh cinta. Maka kita diharapkan, saudara dan saudari, untuk hidup di dalam kasih dalam kehidupan kita setiap hari. Itu hal yang pertama. Kita menyadari martabat luhur kita sebagai pribadi yang hidup di dalam Allah yang adalah kasih itu. Yang kedua, sebagai umat Kristiani, kita sekalian dipermandikan dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Berarti kita menerima hidup Allah Tritunggal itu. Atau juga kita berada di dalam kehidupan Allah Tritunggal itu. Kehidupan seperti apa? Kehidupan yang penuh dengan cinta. Kehidupan yang penuh dengan kasih. Maka saudara dan saudari, dengan menandakan tanda keselamatan Bapa, Putra, dan Roh Kudus dan percaya sepenuhnya kepada Allah Tritunggal itu, berarti kita juga harus menyadari bahwa hidup kita ada di dalam hidup Allah sendiri. Hidup yang penuh kasih. Maka mari kita hidup dengan penuh kasih. Mari kita berbagi kasih, berbagi cinta dengan sesama saudara kita. Hidup sebaliknya dari kasih, berarti kita mengingkari keberadaan kita di dalam kehidupan Allah Tritunggal, atau juga kita mengingkari kehidupan Allah Tritunggal di dalam diri kita.
Ada banyak orang yang hidup dalam egoisme, dalam sekat-sekat, dalam perbedaan-perbedaan dengan orang lain. Cara seperti itu bukanlah cara hidup orang Kristen. Kualitas hidup kita sebagai orang Kristen yang menandakan bahwa kita hidup di dalam kehidupan Allah Tritunggal yang Maha Kudus. Juga bahwa kita ada dalam diri kita Allah Tritunggal yang Maha Kudus itu adalah hidup yang penuh kasih, tanpa membeda-bedakan, tanpa sekat. Hidup yang menjunjung tinggi keberagaman, persekutuan dan persaudaraan, kemajemukan, atau dalam konteks kita Indonesia, kita mau merawat persaudaraan, mau merawat persekutuan dan kebersamaan di dalam kebinekaan kita. Maka saudara dan saudari, kalau kita hidup di dalam sekat-sekat, kalau kita hidup dalam perbedaan-perbedaan, kalau kita memandang orang lain sebagai yang berbeda dari diri kita, dan kemudian kita tidak mau membagi kasih, kita tidak membatasi diri dalam pergaulan kita dengan saudara dan saudari kita yang berbeda, entah karena agama, suku, ras, budaya, dan lain sebagainya, kita bukanlah orang Kristen. Kita hidup di dalam relasi kasih, maka kita juga dipanggil untuk membawa kasih itu. Kita juga dipanggil untuk merawat keberagaman dan persekutuan serta persatuan dengan siapapun tanpa sekat-sekat. Mari saudara dan saudari, dengan merayakan Hari Raya Tritunggal yang Maha Kudus ini, kita sekaligus didorong, disemangati untuk menghidupi cara hidup Allah Tritunggal itu di dalam kehidupan kita. Cara hidup yang penuh kasih, cara hidup yang mendamaikan, cara hidup yang menenteramkan dan yang membahagiakan. Itulah kualitas hidup kita sebagai pribadi-pribadi yang percaya kepada Allah Tritunggal yang Maha Kudus. Semoga Allah Tritunggal yang Maha Kudus memampukan saudara dan saudari untuk berbagi kasih di dalam kehidupan ini. Ia memberkati saudara dan saudari, dan dengan berkat-Nya Ia memampukan kita juga untuk hidup dalam persekutuan, dalam persatuan, dalam persaudaraan dan kekeluargaan dengan siapapun. Mari buka hati dan diri saudara dan saudari, kita terima berkat Allah Tritunggal yang Maha Kudus itu. Semoga Allah Tritunggal yang Maha Kudus memberkati, memampukan, dan melindungi saudara dan saudari dengan berkat-Nya yang melimpah, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Tuhan memberkati saudara dan saudari.